Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rismawan SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu beliau Ibu Puput Wahyuningsih, guru mata pelajaran kejuruan akuntansi. Apa kabar Ibu Puput? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Baik Bu, minta waktu sebentar. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara pra-observasi supervisi akademik. Nah, dari kegiatan yang akan kita laksanakan pada rangkaian kegiatan selanjutnya ini, nah, tentunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada beberapa hari ke depan pada saat saya melakukan observasi kelas. Apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oke, terima kasih waktunya Bapak. Saya mengambil judul untuk pembelajaran yang akan Bapak supervisi, yaitu tentang laporan keuangan. Kemudian dari judul tersebut saya kembangkan membuat tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama yaitu tujuan dari segi pengetahuannya ya Pak. Pengetahuannya itu menganalisis pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan di sini saya ambil itu cuma yang 3 Pak, antara laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah kemudian yang kedua tujuannya kita menganalisis dan menentukan akun-akun yang masuk di dalam laporan yang tadi, laporan ketiga tersebut. Sedangkan untuk tujuan tujuan keterampilannya, siswa diharapkan mampu untuk menyusun ketiga laporan tersebut dengan baik dan benar. Itu tujuannya. Iya. Baik, berarti dari hasil percakapan tadi, Ibu sudah mengembangkan beberapa area, yaitu yang pertama ada area pengetahuan dan ada area keterampilan ya Bu. Iya. Nah, ini sudah jelas diungkapkan pada tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian Ibu, berkaitan dengan rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan, strategi atau model pembelajaran maupun metode yang akan Ibu terapkan apa? Saya menggunakan strategi pembelajarannya PBL Pak. Artinya berbasis masalah. Siswa saya berikan masalah, kemudian menyelesaikannya dengan metodenya diskusi. Nah, nanti siswanya suruh presentasi, kita ambil kesimpulannya bersama dengan siswa. Berarti Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi kelompok ya. Iya. Baik Bu. Selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Medianya? Ya, media. Medianya saya menggunakan PowerPoint. Kemudian saya untuk tugas siswa saya buat LKPD. LKPD Bu ya. Jadi menggunakan media PowerPoint, kemudian dilengkapi dengan LKPD. Nah, berkaitan dengan kegiatan observasi kelas, kapan waktu yang bisa kita gunakan Bu? Maksudnya kapan saya bisa masuk ke ruangan kelas Ibu untuk melaksanakan observasi kelas? Tanggal 2 Pak ya. Tanggal 2 Bu ya. Tanggal 2. Tanggal 2 bulan 11. Tanggal 2 berarti hari Sabtu ya Bu? Iya, hari Sabtu. Jam keberapa? Jam pertama. Artinya habis kegiatan SKJ atau olahraga, berarti jam pertama itu jam 8 mulainya Pak. Baik Bu. Berarti waktu tersebut nanti saya akan melaksanakan kegiatan observasi kelas di kelasnya Ibu. Nah, di sana nanti saya akan melakukan kegiatan, mencatat kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran. Kemudian nantinya akan bisa menjadi informasi buat kita bersama berkaitan dengan evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, selanjutnya Ibu, setelah kegiatan hari ini adalah pra-observasi, kemudian hari Sabtu besok adalah observasi kelas. Perlu saya sampaikan kepada Ibu bahwasanya setelah itu nanti ada kegiatan
pasca observasi. Jadi ada wawancara setelah pasca observasi. Nah, dalam kegiatan itu nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Evi Novalia. Jadi nanti ketika pengajar praktik kami hadir di sekolah, kami minta waktu kembali dengan Ibu untuk mempersiapkan diri mengadakan kegiatan pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lalui. Nah, selanjutnya Ibu, kesimpulan apa yang bisa Ibu sampaikan dari hasil percakapan kita hari ini? Kesimpulan yang saya ambil dari hasil percakapan ini yaitu untuk kedepannya mungkin di dalam nanti ada supervisi itu akan meningkatkan keterampilan saya atau pembelajaran saya untuk menyampaikan kepada siswa akan lebih baik, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Nah, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasi supervisi akademik kita, Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi pembelajaran kita akan berlanjut dengan lancar. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Ya, sebelum kita membahas laporan keuangan, pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa, Dok? Neraca lajur. Nah, siapa yang tahu tentang pengertian dari neraca lajur? Ayo, siapa yang mau memberikan penjelasan? Ayo. Ya, silakan Anissa. Neraca lajur adalah neraca akuntansi yang diimpun di lembar kerja berlajur-lajur atau berkolom secara sistematis. Oke, terima kasih. Nah, ini pengertian dari neraca lajur, artinya pembelajaran yang minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mempunyai kesepakatan kelas ya. Artinya nanti kesepakatan ini yang kita gunakan pada saat kegiatan proses pembelajaran. Nah, yang pertama kita harus menghormati orang lain berbicara, ya. Kemudian kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian nanti kita bertanggung jawab terhadap tugas. Artinya kalian dituntut untuk bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya. Tugasnya ngapain ya? Nanti misalnya diberikan suatu tugas yang lebih dulu, berarti kalian harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke. Kemudian nanti jam pembelajarannya kita mempelajari laporan keuangan. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis pengertian laporan keuangan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menentukan akun-akun yang masuk di dalam laporan keuangan. Di sini laporan yang keuangan yang Ibu ambil di dalam pembelajaran ini laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyusun laporan yang ketiga tadi, laporan laba rugi, laporan neraca. Oke. Kita lanjutkan. Kira-kira manfaatnya apa kira-kira? Manfaat dalam pembelajarannya. Manfaatnya kita mempelajari laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya seperti ini. Kita manfaatnya apa? Kita dapat menerapkan dalam pembuatan pembukuan atau pelaporan apabila kita memiliki usaha. Itu manfaatnya, ya. Kemudian ini ada pertanyaan, kita membuat kira-kira mengapa kita harus membuat laporan? Ya, silakan
memberikan pendapat. Untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian suatu perusahaan dan juga untuk menambah atau mencari penambahan modal. Nah, artinya untuk mengetahui keuntungan ya atau kerugian perusahaan atau bisa digunakan untuk sebagai bahan pengajuan, misalnya kita di dalam usaha itu kekurangan modal untuk meminjam ke pihak bank atau kreditur lain. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada orientasi atau sebuah video ya yang akan Ibu tayangkan untuk kira-kira nanti laporan keuangan itu untuk apa. Nah, kegunaannya di sini ada. Nah, nanti ya. Sekarang kita lihat dulu. Halo, namaku Abidu. Aku biasa dipanggil Hiu. Aku memiliki usaha bengkel. Bengkel mulai ramai pengunjung. Ada yang mau servis, ada yang gakoli dan lainnya. Oleh karena itu, aku membutuhkan peralatan, perlengkapan dan penambahan karyawan. Pagi aku ke bank untuk mengajukan pinjaman untuk penambahan modal usaha bengkelku. Pak, apakah saya meminjam uang dengan jaminan surat berharga? Saya mempunyai usaha bengkel dan sekarang mulai berkembang dengan baik. Selamat, bisa Pak, kami menyediakan program simpan pinjam. Apakah Bapak membuat laporan keuangan agar kami bisa mengecek laporan keuangan perusahaan Bapak untuk menganalisa kemampuan pembayaran angsuran dan kesesuaian jumlah pinjaman? Saya dibuat laporan keuangan. Kalau tidak laporan keuangan, tidak bisakah saya meminjam uang di bank? Maaf, Pak, tidak bisa. Aku sedih sekali. Pinjaman di bank ditolak karena aku tidak membuat laporan keuangan. Adakah membantuku membuat laporan keuangan dengan baik? Kira-kira dari video yang Ibu buat tadi, kira-kira menurut kalian manfaatnya apa ya, Dok? Siapa yang bisa jawab? Yuk, siapa yang bisa jawab? Setelah kalian mengamati video, yang terakhir dia nggak membuat laporan ya. Apanya yang ditolak, Dok? Dia mau ngapain tadi? Peminjaman ke bank. Artinya ditolak. Berarti kita harus membuatnya ya. Nah, membuatnya dari laporan keuangan. Dan nanti Ibu kasih laporan yang artinya kalian suruh membantu pengusaha bengkel tadi untuk menyelesaikan masalah di dalam membuat laporan keuangan supaya dia bisa mendapatkan pinjaman. Oke, ini udah Ibu kasih tugasnya ya, Dok. Satu-satu, tolong selesai dilihat dulu LKPD-nya. Nah, ini silakan dibuka. Dalam LKPD udah lengkap ya, Dok. Di situ Ibu ajarkan, ada materi yang Ibu suguhkan sebelum kalian mengerjakan tugas. Berarti kalian harus membaca materi yang ada di dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD nanti kalian dituntut menyelesaikan 3 laporan. Paham? 3 laporan ya, Dok. Laporan itu kalian buat, tiga-tiganya kalian buat. Nah, nanti dipresentasikan ke depan supaya kawan-kawan kalian bisa mengetahui dan paham apa sih laporan keuangan itu ya. Silakan kerjakan ya. Oke, di dalam sini coba dibaca dulu LKPD-nya dibaca. Oke, setelah itu kan ini ada ya, Dok. Nah, inilah sebagai acuan nanti kalian pada saat membuat laporan yang ketiga ya. Laporan ketiga ini udah Ibu siapkan. Jadi kalian mencari laporan ketiga. Harus berurutan laporan tersebut ya. Kalau tidak berurutan tidak bisa. Karena ini adalah terstruktur. Kita harus mencari laporan. Yang ketiganya harus ini ya laporannya ya, Dok. Harus beruntut. Artinya dari laporan laba rugi, perubahan modal,
neraca. Berarti kalau kalian langsung mencari laporan yang apa namanya? Yang neraca dulu nggak bisa. Oke, silakan. LKPD-nya paham dong. Di dalam LKPD ini kan ada nih, ya nanti ditulis kan kalian kelompok jadi kerjanya bareng-bareng ya dok. Nih, ini dibaca dulu pengertian laporan. Artinya komponen-komponen yang masuk yang mana? Nah, di dalam laporan laba rugi komponennya apa? Pendapatan sama beban. Di dalam perubahan modal akunnya apa aja yang masuk? Perubahan modal akunnya yang masuk apa? Modal awal dengan modal akhir. Modal awal dengan laba yang kita peroleh atau rugi yang kita peroleh dari laporan laba rugi. Baru laporan yang ketiga, neraca, berarti akun apa yang masuk? Akun harta, akun utang, dan akun modal. Silakan. Ngapain? Salah? Laporan modalnya ketinggalan. Oh, dibalik aja, harus bener lah. Nanti bingung. Masalahnya di kepala itu kan harus ada nama perusahaan, laporannya apa, baru periodenya berapa. Nggak usah, nama bengkelnya aja. Nama bengkelnya apa, baru kamu sebutin apa namanya, laporannya bentuknya laporan apa, baru kamu periodenya di tahun keberapa. Ya? Oke. Kira-kira balance nggak, Dok? Kalau nggak balance salah loh. Oke, coba dijumlahkan. Kalau nggak balance berarti apa namanya? Salah. Coba dijumlahkan pakai kalkulator kalau nggak bisa menggunakan itu. Oh, kurang anu ya, Dok? Nggak apa-apa. Oke. Ini dilulus, ini namanya laba bersih. Oke. Nah, kita masuk modal awal. Modal awal kamu lihat di mana? Neraca lajur. Neraca lajurnya mana? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Harus bisa membedakan antara peralatan dengan perlengkapan ya. Ya. Perlengkapan dengan peralatan ya, harus bisa membedakan karena akun itu berdekatan kan. Akun harta lancar dulu kita cari, baru akun harta tetap. Tetapi kalau di akun harta lancar nggak ada akumulasi penyusutannya, nggak ada. Yang ada di penyusutan itu pasti di akun harta tetap. Oke? Kalau sudah siap, nah nanti kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian setiap kelompok. Nah nanti siapa yang mau maju dulu, misalnya otomatis yang mau maju berarti beruntut ya Dok. Yang maju beruntut, nggak boleh yang maju itu laporan neraca dulu. Otomatis yang maju terlebih dahulu laporan apa? Laba rugi. Kira-kira nanti siapa yang mau maju? Nah nanti maju ke depan semuanya dijelaskan. Nah nanti, oke? Silakan maju, siapa yang mau maju untuk laporan yang pertama? Yang mau maju silakan. Semuanya maju ke depan sini. Oke, silakan kelompoknya Mardianti. Ya, nanti boleh bertanya untuk yang kelompok sebagai audien ya. Silakan. Ya dipegang, kawannya yang megang, yang menjelaskan langsung aja dibuka ya. Oke, silakan. Mardianti. Silakan dengarkan, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beban listrik, air, dan Yang ini jelaskan dulu dari hasil anunya berapa total pendapatannya berapa, total anunya berapa.
Mm-mm. Beban IPA 150 juta rupiah. Mm-mm. Beban listrik jasa ekor 235 juta rupiah. Mm-mm. Beban gaji 259 ribu rupiah. Beban sewa 280.000 rupiah. Beban asuransi 144.000 rupiah. Beban perlengkapan 184 juta rupiah. Beban penyusunan peralatan 20 juta. Setelah di total jumlah beban yaitu 1.272 juta rupiah. Mm-mm. Laba bersih yang didapatkan yaitu 1.048.000 rupiah. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya, tunjuk tangan, sebutkan namanya. Ayo, yang mau bertanya? Yang mau bertanya, tunjuk tangan, Dok. Yuk. Ya. Apakah perusahaan selalu mendapatkan keuntungan? Tidak. Jika pendapatan lebih besar dari modal yang dikeluarkan, maka perusahaan mendapatkan Dari beban ya. Mm-mm. dan sebaliknya jika pendapatan lebih besar dari modal yang dikeluarkan Dari beban. yang dikeluarkan, maka perusahaan mengalami kerugian. Mm-mm. Bagaimana? Oke. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Ayo bertanya, siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Yuk. Ayo, siapa yang mau bertanya? Biar paham di materi laporan laba rugi. Silakan. Yang mau bertanya? Intan mau bertanya? Ayo. Yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Akun-akun yang masuk di laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban-beban, yaitu beban-beban gaji, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, beban sewa, dan beban listrik, air, dan telepon. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompoknya Mardianti. Silakan duduk. Jadi untuk laporan laba rugi, akun yang masuk tadi apa? Pendapatan dan beban. Jadi kalau sudah masuk di akun itu sudah masuk di laporan laba rugi, berarti tidak masuk lagi di di laporan perubahan modal maupun laporan neraca. Oke. Diskusinya sudah kita selesaikan untuk peregangan biar kalian nggak pusing, nggak tegang. Coba tegak dulu. Ibu ada suatu ya, ice breaking sebentar. Ayo tegak. Silakan kembali ke tempatnya. Nanti Ibu sebutkan ya. Ini untuk mengingat kalian belajar menghitung. Kalau Ibu sebutkan misalnya 1 tambah 1 itu 2. 2 itu genap. Berarti kalian harus mencari temannya yang genap. Ini mulai kita hitung dari sini satunya ya. Berarti ujung sini 20. Berarti kalian udah paham yang genap itu nomor berapa, yang ganjil itu berapa. Kalian nanti cari peluk kawannya ya. Oke. Coba kita lakukan. Siap? Oke, perhatikan dan kalian konsentrasi ya. Oke. Ibu 3 ditambah 2. Ayo cari temannya. Mana? Dua-duaan dok. Jangan kamu gabung 4. Dua-dua. Kamu kawannya berdua loh. Ayo. Pasti ada yang nggak punya kawan. Karena ini 2 tambah 2 berapa? 5. Kamu siapa yang 5? Yang ganjil siapa? Kamu berapa? Ayo. Ulangi lagi. Kita ulangi lagi biar kalian ingat.
Kawannya cari yang kawannya misalnya ibu 2 tambah 2 kan genap tuh. Berarti angka berapa? Angka 2. Siapa yang angka 2? Kamu cari temannya yang 2. Walaupun ganjil, kamu cari yang 2 gitu loh. Mau 3 nggak apa-apa gitu. Misalnya 1 tambah 1 2. Berarti ini gabung sini kan gitu ya. Paham? Peluk-peluk kawannya biar kalian enak. Satu kali lagi. 3 tambah 4. Ayo. Udah. Paham? Kira-kira udah enak nggak belum? Kalau sudah, besok kita lanjutkan ya. Kita duduk kembali. Terima kasih. Kita melakukan apa namanya? Untuk mengerjakan soal, ya. Soal silakan dibuka yang udah ibu share ya di dalam Google Form-nya kalian di grup WA-nya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 10 menit ya atau 4 menit ya. 4 menit aja. Ya, sambil diingat-ingat materi apa saja tadi yang kita bahas. Nah, nanti hasilnya akan muncul ya, Dok, di dalam kalian pengerjaan soalnya. Bisa dibuka Google anunya? Bisa ya? Oke, dilanjutkan. Jangan lupa namanya, nama mapelnya apa? Dibuat, kemudian kelasnya dibuat. Ibu harapkan nggak boleh diskusi ya. Oke, kerjakan sendiri. Karena kalian kan tadi sudah apa namanya? Mendengarkan materinya, presentasinya sudah Ibu kasih penguatannya ya. Silakan. Jangan lupa namanya ya. Nah, sekarang kita kalau sudah paham, kita ambil refleksinya ya. Kira-kira pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Nah, menyenangkan dalam artian yang bagaimana? Siapa yang mau ngasih? Bu, saya mau ngasih masukan atau usul. Boleh, silakan. Menyenangkan yang bagaimana? Ayo. Atau Bu, atau ditambah apanya dulu. Silakan. Kira-kira gimana? Menyenangkan kan? Mudah nggak dengan kita melakukan kegiatan diskusi? Lebih paham ya? Lebih paham. Kalau misalnya ibu yang menenangkan, kira-kira kalian bosen nggak? Bosen karena suaranya hanya suara ibu aja. Tetapi kalau misalnya kalian ibu suruh presentasi ke depan, otomatis suaranya akan berbeda. Dari kelompoknya si A menyampaikannya gini, kelompoknya si B menyampaikannya gini. Mungkin itu akan menimbulkan rasa nuansa yang baru ya, bervariasi ya. Jadi seperti itu. Kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan bareng-bareng ya sama kalian. Bahwa laporan keuangan itu kira-kira disajikan secara terstruktur atau tidak? Iya. Kenapa terstruktur, Dok? Karena runtut. Nah, berurutan. Tidak boleh kita, yang Ibu katakan tadi kan, tidak boleh kita melakukan kesalahan, misalnya melakukan pengerjaan yang saya mudah mengerjakan ini dulu. Karena nanti hasilnya tidak kita dapatkan. Iya kan? Nah, kira-kira kalau misalnya laporan ini, nih laporan laba rugi, ya. Kalau laporan laba rugi memberikan gambaran tentang keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. Laporan ini bisa kita gunakan sebagai evaluasi keuangan perusahaan baik
pendapatan maupun pengeluaran. Itu tentang laba rugi. Makanya itu kalau mendapatkan keuntungan, berarti kita bisa mengevaluasi kira-kira ke depannya bagaimana. Berarti kita tingkatkan kan? Nah, kalau misalnya kita mengalami kerugian, berarti bagaimana kita? Otomatis kita evaluasi di mana letak kelemahan akibat menjadikan perusahaan kita mengalami kerugian, itu yang laba rugi. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa belajar di rumah maupun dengan YouTube atau dengan buku yang kalian punya ya. Kalian belajar lagi tentang materi arus kas ya. Nanti di materi arus kas itu ada 3 kegiatan operasi ya. Iya, arus kasnya ya. Sebelum ibu tutup, kalian doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Kita tutup hari ini. Ayo. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf ya. Lain waktu mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa ketemu kembali untuk materi yang selanjutnya yang Ibu tugaskan. Hari ini Ibu cukupkan sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.